terpercaya. Pencarian Ibtu Tommy Marbun tahap 3. Orang muda Katolik doa bersama wafat Paus Fransiskus. Kelezatan pizza Italia dengan cita rasa Papua. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Saudara, pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun tahap 3 mulai dilakukan. Sebanyak 510 personil gabungan dikerahkan ke lokasi pencarian. Operasi ini dipimpin langsung Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Joni Edison Isir. Sebelumnya personil gabungan yang terlibat dalam operasi ini mengikuti apel gelar pasukan, di mana sebelum melaksanakan operasi tersebut, aparat dan pemerintah daerah setempat serta tim SAR mengecek peralatan yang akan digunakan selama proses pencarian berlangsung. Nantinya pencarian akan dilakukan selama 14 hari dengan prosedur yang telah diatur, di mana pencarian dilakukan pada jalur darat, laut, dan udara dengan melibatkan masyarakat setempat. Kita mencari di sekitar TKP, ya, kemudian bergerak di zona merah. Zona merah itu adalah dari titik TKP sampai Muara Meyakini. Ini akan dicari oleh tim SAR yang dari Brimob. Keamanan dan kesiagaan personil di nomor satukan. Kita telah memiliki SOP, tentu SOP itu akan diterapkan oleh pasukan yang terdepan. Dibagi menjadi 3 zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Untuk pencarian 14 hari terhitung dari tanggal 20. Tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan Basarnas akan melakukan pencarian di wilayah Sungai Rawara hingga Kampung Yakora, Distrik Muskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Di mana dalam pencarian hari pertama ini sempat mengalami kendala akibat cuaca yang tiba-tiba berubah, disertai hujan deras yang menyebabkan debit air Sungai Rawara meningkat secara signifikan dan arus menjadi deras. Pencarian akan dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan personil serta memperluas wilayah pencarian di sekitar aliran sungai. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Siswa penerima manfaat program makan bergizi gratis di Kota dan Kabupaten Sorong kembali bertambah. Dari awal pertama di launching, hanya 3.900 siswa yang menerima. Kini meningkat menjadi 7.431 siswa mulai dari TK hingga SMA. Pantauan makan bergizi gratis di salah satu sekolah di Kota Sorong berjalan lancar. Siswa sangat antusias menyambut makan bergizi gratis di sekolah mereka. Bahkan sebelum menikmati makanan tersebut, mereka tak lupa mencuci tangan. Setiap harinya pengantaran makan bergizi gratis dimulai pukul 9 waktu setempat saat jam istirahat siswa. Terkadang juga pengantaran dilakukan lebih awal tergantung jarak sekolah. Guru SD Negeri 27 Kota Sorong mengatakan, selama ini program makan bergizi gratis berjalan dengan baik. Memang sempat terhenti saat momen libur. Selanjutnya kembali berjalan normal, di mana menu yang disediakan juga bervariasi dan sangat disukai oleh anak-anak. Pelaksanaannya ini dibagi setiap hari. Kalau hari Sabtu juga sampai hari Jumat aja. Ini dibawa sesuai dengan jumlah murid dan dibagi di tiap-tiap kelas. Untuk yang masuk pagi kelas 1, 2, 5, 6, siang 3 dan 4. Ibu ada kendala sejauh ini untuk bagian MBG, Bu?
Sementara itu, Dandim 1802 Sorong mengatakan, saat ini ada 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kota Sorong yang melayani program makan bergizi gratis. Sedangkan untuk Kabupaten Sorong hanya baru 1 dapur dan sambil menunggu penyiapan dapur lainnya. Pelaksanaan kegiatan program strategis nasional yaitu makan bergizi nasional untuk di wilayah Kota Sorong ini kami sudah berjalan ada 3 titik. Yang pertama ada dapur sehat di Sorong Barat, kemudian ada kerjasama dengan Yayasan Dharma Wanita Yunamin dan juga ada yayasan dengan Papua Keadilan Sejahtera di daerah Maleng Simsa. Kemudian untuk di Kabupaten Sorong sendiri masih ada 1 yaitu di daerah Jalan Tuturugan. Untuk di wilayah Kota Sorong sendiri kita sudah memberikan makanan program bergizi nasional ini antara masuk Kabupaten Sorong itu totalnya sampai 7.431 atau kurang lebih ada 40 sekolah mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA yang sudah menerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan makan bergizi nasional ini. Sejauh ini yang menjadi kendala pelaksanaan makan bergizi gratis yakni kesiapan fasilitas berupa pembangunan dapur sehat yang masih terkendala persoalan pembebasan lahan. Sehingga belum sepenuhnya siswa di kota dan Kabupaten Sorong menerima program tersebut. Flora Batlairi, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Misi dagang dan investasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku tahun 2025 mencatat nilai transaksi senilai 450,6 miliar rupiah, di mana komoditas yang dibeli maupun dijual meliputi produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan maupun produk industri IKM dan UMKM. Kerjasama Dagang dan Investasi 2025 antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Maluku dihadiri 140 pelaku usaha dari kedua provinsi, terdiri dari 40 pelaku usaha asal Jatim dan 100 dari Maluku. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Maluku Tengah ini mencatat nilai transaksi sebesar 450,6 miliar rupiah. Dengan rincian, Jatim menjual senilai 150 miliar dan membeli 300 miliar lebih. Dalam kerjasama ini, komoditas yang diperdagangkan dari Jawa Timur meliputi produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan alat-alat pertukangan. Sementara dari Maluku mencangkup berbagai produk industri kecil dan menengah maupun usaha mikro kecil dan menengah. Saya ingin menyampaikan bahwa ini tidak sekedar dagang dan investasi, tapi juga ini pertemuan antar budaya, pertemuan antar tradisi, pertemuan antar provinsi, dan kita berharap bahwa akan secara signifikan meningkatkan kualitas SDM masing-masing. Ada keberseiringan yang indah, yang itu insya Allah akan memberikan penguatan bagaimana fasilitasi yang dilakukan kedua provinsi ini pada pelaku usaha itu akan menguatkan kekuatan ekonomi di antara dua provinsi. Kita berharap dengan beliau hadir, ini lebih membuat daerah kita saling pemerintah daerah antara dua provinsi, kemudian para pengusaha ini lebih diikatkan di dalam kerjasama yang formal sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk melakukan misi dagang itu sendiri. Nilai transaksi dalam kerjasama ini masih akan naik mengingat penutupan misi dagang masih berlanjut. Diharapkan kerjasama provinsi yang kedua kali ini akan terus berjalan baik, sehingga pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kedua daerah dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Tim Liputan Kompas TV, Ambon, Maluku. Orang muda Katolik doa bersama wafat Paus Fransiskus. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya, Ece Dias di Kompas Sorong.
Saudara, orang muda Katolik Santa Agatha Paroki Santo Arnoldus Jansen Sorong, Papua Barat Daya gelar doa bersama dalam bentuk teguran untuk mendoakan wafatnya Bapa Suci Paus Fransiskus. Untuk mengenang wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik di seluruh dunia, orang muda Katolik Santa Agatha Paroki Santo Arnoldus Jansen Sorong, Papua Barat Daya, berinisiatif melaksanakan doa bersama dalam bentuk teguran. Teguran akan dilaksanakan 9 hari di jam yang sama, dengan memanjatkan doa dan nyanyian untuk mengiringi perjalanan Paus Fransiskus menuju kehidupan abadi. Di mata orang muda Katolik, Bapa Suci Paus Fransiskus merupakan sosok yang terus memberikan semangat kepada orang muda dan menunjukkan teladan kerendahan hati. Hal inilah yang membuat orang muda Katolik sangat merasa kehilangan dan berinisiatif mendoakan wafatnya Paus Fransiskus. Seperti teladannya, salah satu teladannya adalah selalu menunjukkan kerendahan hati kepada siapapun, terlebih orang yang paling lemah lembut, sehingga dengan cara yang kita orang muda buat di paroki kita adalah ketika beliau mengembuskan napas terakhirnya kemarin, kami berinisiatif membuat teguran ini. Kami semua merasa kehilangan sosok inspirasi bagi kami, yang mana beliau selalu memberikan semangat, pesan semangat buat orang muda untuk selalu setia dalam pelayanan-pelayanan, baik itu di masyarakat maupun di gereja. Sementara itu, Pastor Paroki Santo Arnoldus Jansen Sorong, Papua Barat Daya mengatakan, kesederhanaan dan teladan Bapa Suci Paus Fransiskus menjadi contoh bagi umat beriman, di mana salah satu pesan yang diingat yakni kesadaran untuk menjaga alam lingkungan tempat tinggal demi keberlangsungan hidup ke depan. Bapak Paus berpesan kepada kita umat beriman untuk menghidupi hidup yang penuh damai dalam keseharian, baik itu bersama sesama di sekitar kita maupun juga bersama alam lingkungan tempat kita hidup. Hidup yang damai tentu dengan mengembangkan cinta kasih terhadap umat manusia satu sama lain. Hidup yang damai dengan lingkungan teristimewa juga berusaha untuk tidak mengeksploitasi lingkungan dengan segala kekayaannya, atau dalam kata lain tidak merusak lingkungan itu demi hidup umat manusia, demi hidup anak cucu generasi-generasi mendatang. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan membuka rapat kerja Bupati se-Papua Barat dan kegiatan konsultasi publik RPJMD 2025-2029 guna sinkronisasi program kerja pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam rangka penyusunan rancangan program pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan rapat kerja Bupati dan konsultasi publik RPJMD, di mana bupati dari 7 kabupaten turut hadir dalam kegiatan tersebut. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam arahannya menegaskan bahwa rapat kerja dan konsultasi publik ini adalah fondasi untuk merumuskan dan menentukan arah pembangunan yang akan dimuat dalam dokumen RPJMD, yang terdiri dari peningkatan IPM, pendidikan, ekonomi, dan menurunkan angka stunting serta kemiskinan. Rancangan RPJMD yang kita bahas hari ini harus disinergikan dengan target-target pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029. Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional. Dengan demikian, globalisasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi mutlak diperlukan untuk
memastikan keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini. Rencananya rapat kerja Bupati se-Papua Barat dan konsultasi publik RPJMD akan berlangsung selama 2 hari. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada Rabu 23 April memperingati Hari Kesatuan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Pada momen ini ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan seperti donor darah, pemberian makanan tambahan, edukasi cuci tangan yang benar dan menanam pohon. Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK di Papua Barat Daya ini lebih menyasar pada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya upaya penurunan stunting dengan pemberian makanan tambahan, pemeriksaan dini kanker serviks, dan donor darah. Masyarakat juga diajak untuk cinta lingkungan dengan mengurangi pemanasan global melalui kesadaran menanam pohon di lingkungan tempat tinggal. Selain itu, ajakan kepada para pelajar untuk meningkatkan kebersihan dengan edukasi mencuci tangan yang baik dan benar kepada sejumlah anak sekolah. Kegiatan ini tentunya mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, mengingat PKK adalah kekuatan strategis dalam pembangunan bangsa yang dimulai dari keluarga. Gerak PKK adalah kesatuan strategis, kekuatan strategis dalam pembangunan bangsa yang dimulai dari keluarga. Tema HKG tahun ini bergerak bersama PKK, mewujudkan cita-cita menuju Indonesia emas. Sejalan dengan PKK Provinsi Papua Barat Daya, PKK Kota Sorong juga memiliki sejumlah kegiatan. Salah satunya upaya penurunan angka stunting Kota Sorong yang masih tinggi. Namun yang menjadi program prioritas itu adalah Pokja 4, yaitu percepatan penurunan stunting di Kota Sorong dengan kami melakukan kolaborasi kerjasama dengan kader-kader posyandu atau di tempat-tempat posyandu yang ada di Kota Sorong. Kemudian pemberian makanan-makanan tambahan yang berasal dari pangan-pangan lokal. Diharapkan dengan adanya upaya yang dilakukan ini dapat menurunkan angka stunting di Kota Sorong. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kelezatan pizza Itali dengan cita rasa Papua. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Eci Dias di Kompas Sorong. Saudara, pizza merupakan salah satu menu luar negeri yang masih jarang ditemui di Sorong, Papua Barat Daya. Seorang ibu rumah tangga di Sorong mencoba membuka usaha pizza Itali dengan memadukan cita rasa Papua di dalamnya. Seperti apa kelezatan pizza Itali ala Papua? Berikut liputannya untuk Anda. Berbekal kesukaan western food, Iin ibu rumah tangga di Sorong, Papua Barat Daya ini berhasil mengembangkan usaha rumahan western and Asian food sejak tahun 2017. Di mana dari beberapa jenis menu yang disajikan, pizza ala Itali menjadi salah satu menu andalannya. Untuk pembuatan pizza ala Itali sangatlah mudah. Yang pertama, membuat adonan kulitnya dengan menggunakan bahan-bahan seperti tepung, gula pasir, mentega, dan susu.
Setelah itu akan dicampurkan semua adonan ini dengan rata dan didiamkan sebentar hingga mengembang. Setelah mengembang, adonan tersebut akan dibentuk dalam wadah hingga merata pada seluruh wadah tersebut. Setelahnya akan masukkan topping atau isiannya. Untuk menarik perhatian pembeli, Iin mencoba mencari topping atau isian seperti tuna, ayam, dan daging. Untuk pizzanya sendiri kita gunakan pastinya premium ya, dan semua bahan lokal Sorong gitu kan, kecuali keju kita harus ambil dari luar sendiri kayak gitu. Untuk pembuatannya sendiri seperti halnya roti gitu kan, kita buat tipis ala Itali, lalu kita bakar dengan suhu di atas 200 derajat, dan prosesnya pembakarannya sekitar 13 menitan udah selesai, siap santap. Tak heran jika pizza ala Itali kreasi Iin ini laris manis dan laku terjual di kalangan warga Kota Sorong. Bahkan beberapa orang menjadikannya sebagai oleh-oleh jika bepergian keluar daerah. Karena kelezatan pizza ini cocok dengan lidah warga di Sorong. Dari pizza yang lain yang utama cita rasanya lebih pizzanya ala Itali tapi dengan cita rasa Indonesia gitu. Lagi pula sekarang kan misalnya kita membedakan antara pizza Amerikan dan pizza Itali. Saya mengarahnya ke pizza Itali, dia tipis gitu kan, jadi benar-benar ngerasain isi toppingnya ketimbang rotinya gitu. Bentuknya juga beda, kita ke arah ke kotak jadi lebih berbeda dengan pizza pada umumnya. Untuk harga satu kotak pizza ini lebih murah, yakni dimulai pada kisaran Rp90.000 sampai Rp170.000, disesuaikan dengan permintaan toppingnya. Anda bisa menikmati pizza Itali dari tangan warga Sorong, yang tentunya kelezatannya tidak jauh berbeda dengan pizza pada umumnya. Pizza Itali yang dibuat Iin ada dalam beberapa varian, seperti varian tuna, varian ayam, dan varian daging. Dan banyak disukai oleh warga Kota Sorong, yaitu varian ayam dan tuna. Harganya berkisar dari 90, mulai dari 90 sampai ada yang 170, itu tergantung topping. Jadi kalau pelanggan ingin menambahkan ekstra keju, pepperoni, atau ekstra sosis maupun jamur, itu harganya lagi berbeda. Dari yang 90 tuh ukurannya sama semua, ukuran 27 x 27 standar, dapat 8 pieces gitu kan, 8 slice, itu bisa dinikmati sekitar 3-4 orang lah. Bagi Anda yang penasaran ingin mencoba pizza ala Itali di Sorong, bisa langsung memesannya di Nirvana Food yang berlokasi di Jalan DE Osok, Kelurahan Giwu, Distrik Laurung, Kota Sorong. Ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 5 sore. Selain membeli secara langsung, Anda juga dapat memesan melalui media sosial. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya.